Oke, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, namaku Adi Eka dan ini seorang siswa Pekmen, dan ini adalah project yang sudah aku kerjakan. Jadi ini adalah dashboard dari analisis data Airline Satisfaction Surveys yang didapat dari Maven Analytics di data playground dari Maven Analytics. Jadi ini adalah dashboard yang berisi hasil survei kepuasan dari penggunaan maskapai penerbangan Maven, ya, fiksi. Itu. Secara data bisa kita lihat, sebenarnya data ini berisi tentang bagaimana survei ini dilakukan dan hasilnya. Bisa dilihat di sini ada kolom pertama, ada ID dari penumpang, ada gendernya, ada umurnya, ada tipe customernya, apakah dia itu customer returning atau first time. Kemudian ada tipe perjalanan kelas dari ininya, dia itu bisnis atau yang lain. Kelas perjalanannya ada kelas ekonomi, bisnis sama ekonomi plus. Oke, terus untuk di sini juga ada data jarak penerbangannya, ada data delay keberangkatan sama delay kedatangan, terus juga ada convenience dari ini, apakah delay itu mengganggu atau tidak, kemudahan booking online dan lain sebagainya. Tapi di sini yang aku fokusin adalah bagaimana menganalisis kepuasan pelanggan berdasarkan gendernya, age groupnya, sama flight distance-nya. Karena di situ termasuk ada data yang cukup menarik. Oke, yang pertama kita lihat dari gendernya. Di sini kita lihat gender di hasil survei ini sebenarnya tidak mempengaruhi secara signifikan. Bentar, kok lama? Oke, di sini gender tidak mempengaruhi secara signifikan tingkat kepuasan atau tingkat kepuasan dari penumpang, sehingga bisa dibilang sebenarnya antara penumpang perempuan dan laki-laki itu memiliki tingkat kepuasan yang mirip. Jika kita lihat di sini, untuk penumpang yang laki-laki memiliki kepuasan sebanyak 43% dari total penumpang, sedangkan untuk penumpang perempuan mencapai 42%, sehingga sebenarnya not so significant. Oke. Nah, yang menarik adalah ternyata di sini untuk kelas bisnis dia sangat lebih puas dengan pelayanan Maven Airlines ini. Sebanyak 68,5% penumpang merasa puas dengan pelayanan dari Maven Airlines. Nah, di sisi lain coba kita lihat di kelas ekonomi, yang yang mengalami kepuasan hanya 17,39%. Lebih banyak yang nggak puas atau netral, 82%. Coba kita lanjut di ekonomi plus, hampir mirip di angka 23,26% penumpang yang puas, dan lebih banyak yang tidak puasnya gitu. Jadi bisa kita lihat sebenarnya di penerbangan ini, people who fly in business class generally feel more satisfied with the airline gitu. Mereka merasa lebih puas dengan pelayanan Maven Airline ini gitu, dibandingkan di kelas ekonomi sama ekonomi plus. Lanjut, kita coba di age filter. Jadi untuk adolescents ini grup dari umur 4 sampai 17. Jadi anak-anak sampai remaja. Nah, rata-rata mereka terbang di kelas ekonomi gitu. Kemungkinan karena mungkin mereka masih mengikut orang tua ya, dan banyak mungkin orang tuanya yang terbang di kelas ekonomi gitu. Nah, menariknya di sini, untuk kelas untuk umur si anak kecil hingga remaja ini memiliki tingkat ketidakpuasan yang sangat tinggi. Hanya 13% penumpang puas dan sebanyak 86% penumpang tidak puas. Coba kita lihat di adult atau orang dewasa, kita lihat bahwa tingkat kepuasannya masih lebih tinggi yang tidak puas, tapi tidak sesignifikan dari kelas yang sebelumnya.
kita lanjut di senior. Senior ini age group dari usia apa namanya 55 sampai seterusnya, sama saja. Tidak yang tidak puas masih lebih banyak, tetapi tidak sekontras dari kelas umur ini, yang anak kecil hingga apa namanya anak kecil hingga remaja. Ini menunjukkan bahwa mungkin penerbangan dari Maven Airline ini tidak ramah terhadap mereka, not kids friendly gitu. They don't satisfy their needs gitu, sehingga ada kemungkinan seperti itu melihat dari data kepuasan ini. Oke, selanjutnya kita coba lihat ke flight distance. Awalnya saya mengira bahwa orang yang terbang di penerbangan jarak jauh lebih puas karena dia apa namanya skor kepuasannya lebih tinggi, sangat tinggi, 69%. Tapi setelah kita lihat ternyata di sini long flight distance itu kebanyakan diambil oleh orang yang mengambil kelas bisnis. So people who fly in business class, people who fly in long distance generally took business class to their flight. Gitu. Awalnya begitu. Ternyata setelah melihat dari sini ada kemungkinan kalau flight distance ini tidak signifikan terhadap skornya. Nah, hal ini dibuktikan ketika coba kita lihat di medium. Di medium, kelas ekonomi masih lebih banyak meskipun kelas bisnis juga lumayan gitu. Tetapi hasilnya kita coba lihat yang tidak puas lebih banyak daripada yang puas gitu. Coba kita lihat di short flight. Nah, di short flight juga demikian. Ternyata kelas ekonomi jauh lebih banyak daripada kelas bisnis. Dan secara apa namanya tingkat kepuasan masih lebih banyak yang kurang puas. Gitu. By the way, ini untuk long, medium, dan short ini sebenarnya aku bikin grouping sendiri. Jadi aku lihat dari data di luar, untuk long distance itu di atas 2000 mil. Untuk medium itu untuk short itu di bawah 800 mil. Sedangkan untuk medium lebih dari 800 dan di bawah 2000 gitu. Jadi ya FYI. Oke, sekarang coba kita lihat dari sini pre-flight services activation sama in-flight services satisfaction ini generally the Wi-Fi and online booking service is perform not really good gitu kan. Jadi skornya mesti rendah. Bukan hanya coba kita lihat di kelas penerbangan ya. Misalnya coba kita lihat di bisnis. Secara konsisten tetap untuk ini ease of online booking sama mungkin ketambahan gate location ya. Mungkin mereka yang terbang di kelas bisnis merasa nggak puas dengan lokasi gate-nya, entah terlalu jauh atau gimana. Nah, tetapi tetap lihat Wi-Fi service selalu menempati apa namanya kepuasan paling rendah. Oke, sekarang coba kita lihat ekonomi. Ekonomi kelas juga demikian. Ease of online booking sama gate location skornya selalu paling rendah. Begitu pula juga Wi-Fi. Di Economy Plus juga demikian. Kalau yang ini jelas terlihat yang ease of online booking ya, secara konsisten dia rendah sama Wi-Fi service-nya. Gitu. Jadi rekomendasi yang didapatkan dari ini, dari data ini menunjukkan bahwa people who fly in business class generally feel more satisfied than people in other class, ekonomi atau flight. Dan untuk layanannya online booking sama Wi-Fi itu consistently score so low, which mean we need to improve the Wi-Fi services and the online booking service. So gitu. Jadi itu aja yang bisa aku dapatkan. Terima kasih. Selamat malam dan terima kasih.